Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Saiful Arifin, host yang paling kece, lucu, menarik, yang Anda sukai, yang Anda cintai, dan yang Anda senangi. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dan juga selamat datang di channel YouTube saya, yakni Saiful Arifin 7481. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang paham Khawarij dan i'tiqad Khawarij, serta bagaimana sih sikap Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi paham Khawarij itu sendiri ya guys. Oke guys, seperti apakah pembahasannya? Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya guys, agar video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan channel ini adalah channel edukasi ya guys. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah paham Khawarij. Pengertian paham Khawarij. Khawarij adalah golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Jadi Khawarij itu adalah golongan yang keluar dari barisannya Ali Abi Thalib. Mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena menolak langkah tahkim atau keputusan pasca perang Siffin. Mereka mengusung semboyan la hukma illa lillah. Berarti mereka itu bersemboyan la hukma illa lillah, yang artinya tiada hukum kecuali dari Allah. Itu semboyan dari Khawarij itu sendiri. Selanjutnya, mereka menuju suatu daerah yang disebut bernama Halula. Jumlah penduduk di Halula itu mencapai 12.000 per orang. Mereka kemudian mengangkat Abdullah bin Wahab al-Razibi sebagai pemimpin Khawarij ya guys. Mereka menamakan dirinya kaum Khawarij, tetapi dengan arti lain, yakni orang-orang yang keluar pergi perang untuk menegakkan kebenaran. Paham Khawarij ini kemudian bertambah maju setelah melihat kegagalan Ali bin Abi Thalib dalam perundingan tahkim Daumatul Jandal, sehingga paham Khawarij itu dianggap benar oleh umum. Kaum Khawarij terkenal kaum yang keras dan tidak pandai berbahasa basi. Mereka berjuang mati-matian untuk menegakkan pahamnya dan memberikan pengorbanan apa saja sampai kepada jiwanya demi menegakkan pahamnya. Saking marahnya, mereka membuat rencana pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Amr bin As. Dari 3 rencana tersebut, hanya satu yang berhasil dibunuh oleh kaum Khawarij. Yang pembunuhnya adalah Abdurrahman ibnu Muljam. Yang berhasil dibunuh itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itu berhasil dibunuh Abdurrahman ibnu Muljam ya guys. Para pemimpin kaum Khawarij antara lain Urwa bin Hudail, Najdah bin Uwaimil, Mustawrid bin Sa'ad, dan Hawsalah al-Azadi. Kemudian ada Quraib bin Marlah,
Nafi bin Asraq, Najda bin Amr, dan Ubaidillah bin Bashir. Itu anggotanya kaum Khawarij, guys. Kaum Khawarij suka menuduh kafir kepada sesama muslim. Semua pihak yang terlibat dalam perang Jamal, Siffin, dan Takfin di Daumatul Jandal itu divonis kafir oleh paham Khawarij. Auzubillah min dzalik. Jika kita menuduh saudara kita kafir, berarti kita sudah masuk ke paham Khawarij. Jangan sampai begitu ya guys. Ingat, jangan mengkafir-kafirkan sesama muslim, oke? Perilaku yang suka menuduh kafir dan syirik kepada sesama muslim akhir-akhir ini mulai merajalela. Ini bisa menjadi pertanda bahwa gerakan pemikiran kaum Khawarij mulai bangkit kembali. Mereka begitu mudahnya menuduh kafir kepada sesama muslim hanya gara-gara beda sikap dan beda penafsiran Al-Quran dan hadis. Itu saja perbedaannya. Ya, akhirnya menuduh sesamanya itu kafir. Hanya cuman itu gaganya, beda penafsiran, beda sikap, beda penafsiran Al-Quran dan hadis, dan beda sikap. Itu saja. Malah menganggap sesamanya itu kafir. A'udzubillah min dzalik. Paham yang keterlaluan dari orang-orang Khawarij ini antara lain, mereka memakai ayat-ayat suci Al-Quran yang sebenarnya itu ditunjukkan oleh orang-orang kafir, tetapi ayat tersebut malah digunakan untuk orang-orang Islam yang menjadi lawan politiknya. Mereka dengan gampangnya mengatakan mereka salah karena itu dia kafir, karena itu halal darahnya, halal hartanya, karena itu halal anak istrinya, dan kampung mereka adalah darul harb atau harus diperangi. Padahal orang yang dikatakan salah itu adalah orang Islam, saudara muslim, yang kesalahannya hanya tidak mau menerima pahamnya saja. Perilaku cepat-cepat menuduh kafir orang lain harus dihindari oleh warga Nahdlatul Ulama. Di garis bawahi ya guys ini. Perilaku cepat-cepat menuduh kafir sesama muslim harus dihindari oleh warga Nahdlatul Ulama. Meskipun orang lain itu menentang kita, pendapat kita, karena kalimat kafir itu adalah kalimat yang hebat yang dapat menentukan kecelakaan umat manusia yang abadi dari dunia hingga akhirat kelak nanti. Maka berhati-hatilah dalam mengucapkan kalimat kafir ya guys, oke? Sampai di sini dulu, sepakat guys, jangan cepat-cepat menuduh orang sesama kita, orang sesama muslim kita itu kafir walaupun beda pendapat, beda pilihan, oke? Setuju? Oke. Hindari menuduh sesama muslim itu kafir. Kalau ada orang zaman sekarang ini yang cepat-cepat menuduh sesama muslim itu dengan tuduhan kafir, maka orang itu tergolong cucunya kaum Khawarij. Pembahasan selanjutnya mengenai tentang iktikad kaum Khawarij. Apa saja sih iktikad kaum Khawarij itu? Oke. Iktikad kaum Khawarij, sikap politik kaum Khawarij yang kecewa kemudian keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib sangat mempengaruhi iktikad paham Khawarij itu sendiri. Paham Khawarij iktikadnya seperti orang yang sedang marah karena keinginannya tidak kesampaian, tidak
kesampaian. Iktikad kaum Khawarij cenderung rasionalis dan sangat mudah mengkafirkan umat Islam yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Iktikad yang diyakini paham Khawarij diantaranya sebagai berikut. 1. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu tidak sah sesudah peristiwa tahkim, namun dianggap sah sebelum tahkim. Yang kedua, Siti Aisyah dianggap terkutuk karena melakukan peperangan Jamal terhadap Ali. Yang ketiga, seluruh umat manusia yang membantah kaum Khawarij adalah kafir dan halal darahnya. Yang keempat, anak-anak orang kafir yang mati kecil masuk neraka. Yang kelima, mengakui Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab dan separuh masa pemerintahan Khalifah Utsman, namun separuh yang kedua kekhalifahan Utsman tidak diakui karena dianggap menyimpang. Yang keenam, iman itu bukan pengakuan dalam hati dan ucapan dengan lisan saja, tetapi amal ibadah menjadi rukun iman pula. Yang ketujuh, mereka berpendapat seluruh dosa adalah besar, tidak ada pembagian dosa kecil ataupun dosa besar. Yang terakhir, ayat yang ke-8 adalah orang-orang sakit atau orang yang sudah tua yang tidak ikut berperang sabil, maka orang tersebut menjadi kafir dan wajib dibunuh. Itu itikadnya paham Khawarij ya guys. Ingat, harus tahu pahamnya Khawarij itu, itikadnya itu seperti itu, yang sudah saya bacakan, yang sudah bahas itu. Kita harus menghindari itikad paham Khawarij itu sangat-sangat berbahaya buat kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Nahdlatul Ulama. Lalu bagaimana sih sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi iktikad paham Khawarij itu sendiri? Cekidot pembahasan berikutnya. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat-sangat tidak sependapat dengan iktikad paham Khawarij itu, khususnya yang berkaitan dengan mudahnya menuduhkan sama umat Islam itu kafir yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Iktikad paham Khawarij sangat-sangat bisa membahayakan eksistensi Islam itu sendiri, sebab iktikad paham Khawarij yang menjurus keras bisa memunculkan radikalisme dalam Islam. Arti dari radikalisme itu adalah teroris. Menyikapi iktikad kaum Khawarij tersebut, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat sebagai berikut. 1. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sah baik sebelum, saat maupun sesudah tahkim. Yang kedua, Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah ummul mukminin yang dihormati sampai meninggal dunia. Yang ketiga, orang yang membantah kaum Khawarij belum tentu kafir. Yang keempat, ibadah bukan rukun iman. Yang kelima, mengakui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang keenam, ada dosa kecil dan ada pula dosa besar. Yang ketujuh, anak orang kafir yang masih kecil, yang masih bayi, itu tidak akan masuk neraka. Itu sih tergantung sama kedua orang tuanya, mau mendidik secara Islam kah atau mau
mendidik secara naskah nikah. Itu kan terserah pendidikan mendidiknya orang tua si bayi tersebut. Oke. Sekian dulu dari pembahasan kali ini, dan semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan ingat, kita jangan sampai menuduh sesama kita, sesama muslim itu kafir. Jika ada, itu berarti cucunya Khawarij. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Insya Allah di episode yang akan datang saya akan membahas tentang paham Murji'ah dan i'tiqad Murji'ah, lalu sikap Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi i'tiqad paham Murji'ah itu. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Saiful Arifin, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video terbaru di channel YouTube saya ini. Oke.